طلع البدر علينا من ثنيات الوداع سبحانه وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم لوالدينا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Kajian kita pada pertemuan malam ini insyaallah akan membahas kajian tasawuf berkaitan dengan zuhud. Fa in qila, maka jika ditanya orang, fama hukmuz zuhdi fid dunya, apa hukumnya zuhud terhadap dunia? Ahwa fardun am naflun, apakah zuhud itu hukumnya fardu wajib atau hukumnya sunnah? Nah, itu pertanyaan. Lalu jawabannya apa? Fa'lam, kata Imam Ghazali, ketahuilah olehmu, anna zuhda, sesungguhnya zuhud, yaqa'u indana fil halal wal haram, itu terjadi pada diri kita, zuhud terhadap yang halal dan zuhud terhadap yang haram. Fahuwa fil harami fardun, zuhud terhadap yang haram wajib. Artinya jangan kita jamah, jangan kita sentuh, bahkan keinginan kepada yang haram pun jangan. Bersih hati kita itu, tidak menginginkan yang haram. Kenapa? Karena zuhud terhadap yang haram wajib. Jadi kalau dilanggar jadi dosa. Sementara zuhud fil halal, zuhud terhadap yang halal naflun, hukumnya sunnah. Sebaiknya walaupun halal, nggak usah mewah-mewah kali, nggak usah megah-megah kali. Ibarat makanan, ya jangan enak-enak terus makan makanan. Walaupun boleh, yang halal kan. Ibarat pakaian, jangan mahal-mahal semua. Ada yang mahal, ada juga yang nggak pala mahal, biasa-biasa. Supaya jangan ada wah gitu. Makanya mendidik anak pun begitu. Kasih anak tuh yang cantik, tapi kasih juga yang biasa-biasa. Ma nggak mau lah, ini murahan. Gak apa-apa, yang penting nutup aurat. Jangan salah niat kau. Tujuan kita paling itu nutup aurat, itu yang pokok. Supaya kita jangan sombong, merasa kita lebih dari yang lain. Walaupun Allah kasih kita lebih dari yang lain, tapi jangan ngerasa kita lebih. Pakai ini yang kayak. Hidup itu nggak selamanya di atas. Nah, umpama nanti Allah uji kita ke bawah, kita pun udah terbiasa. Yang kayak gini pun kita pakai pakaian. Makanan pun yang kayak gini kita makan. Nggak harus makan itu baru sah namanya makan, tuh harus kari kambing. Apa lagi Pak? Sop buntut, cumi-cumi yang besar itu,
Pokoknya enak-enak yang mahal-mahal lah, kepiting besar. Enggak mesti. Sekali-sekali pakai ikan asin. Bapak, enak nih ikan asin. Nanti kalau pas kita nggak ada duit, makan ikan asin pun masih ketelen. Tapi kalau udah biasa enak, nanti pas nggak ada duit, dibikin Allah. Nah, coba kalau nggak ketelen nih kayak mana nih? Nah, udah sekali enak, sekali waktu nggak enak. Nah, gitu. Jadi zuhud kepada yang halal itu sunnah. Jadi yang halal pun jangan diembat yang mewah-mewah. Nah, ya. Intinya jangan kayak pakai baju yang murah itu jangan jangan kayak aja. Selop di rumah itu yang harganya 1 juta ada, tapi jangan alergi pakai selop swallow. Sekali-sekali pakai swallow itu. Supaya apa? Jangan wah selop 1 juta. Mau selop 1 juta, kulit asli itu 1 juta. Dari Singapura pula itu. Punya. Nabi itu kalau dikasih hadiah raja-raja loh. Masa raja-raja ngasih hadiah buat Nabi yang murah-murahan? Kan nggak mungkin kan? Pasti mahal-mahal. Ya udah pakai Nabi. Tapi suatu ketika Nabi juga pernah pakai baju yang ada tembelannya. Nabi enggak kayak mana ya? Enggak. Ya saja. Wong ini baju sementara dipakai selama badan masih ada nyawa. Tapi kalau badannya nggak ada nyawa, pakai baju kapan kan? Nah, udah. Yang kaya pakai kapan? Yang itu juga itu. Apa? Al-Barokah. Yang miskin pakai itu. Apa baju yang cantik-cantik yang mahal 5 jutaan itu? Enggak. Yang itu sayang lah. Malah dalam hukum fikih kalau yang kain kapan mahal-mahal malah makruh. Kenapa? Wong bakal jadi tanah aja kok ngapain mahal-mahal. Nah, yang mahal-mahal itu sedekahkan biar bermanfaat buat yang hidup, untuk jadi ibadah buat mereka. Ya Allah Pak Saidi, baju cantik-cantik malah untuk orang. Awak pakai kapan gituan udah. Sama aja kayak miskin. Ya memang begitu. Makanya waktu pakai baju cantik nggak sok-sok kali. Nanti kalau aku mati kain kapan ya pakaian aku. Jadi kalau udah ingat ke situ, pakai pakaian yang murah-murahan pun nggak apa-apa lah. Oh nanti pun aku pakai murahan kain kapan. Nah seperti itu. Jadi zuhud terhadap yang halal sunnah. Summa kemudian manzilatu hadzal haram, kedudukan yang haram ini. Haram itu kan berdosa kalau dilanggar. Kedudukannya limustaqimit ta'ah, bagi orang yang sudah istiqomah dalam melakukan ketaatan. Buat mereka memandang yang haram ini bimanzilatil mayyitatil muqtazirah, menempati tempat seolah mereka memandang kepada bangkai yang menjijikkan. Bangkai bau menjijikkan. Maka orang yang hatinya sudah istiqomah dalam melakukan ketaatan, melihat yang haram, di batin mereka, dalam pandangan batin mereka, mereka jijik nengok yang haram itu. Seperti jijiknya menengok bangkai yang sudah bau lah itu, mustaqzirah. Kira-kira mau dekat sama bangkai ayam yang mati beberapa hari yang lalu? Enggak mau dekatnya. Selera nengoknya? Enggak ada seleranya. Kira-kira kalau ditawarin mau ngambilnya? Enggak mau, jijik itu nengoknya. Buat mereka yang istiqomah dalam ketaatan, memandang yang haram itu, mereka melihatnya sudah sama kayak bangkai yang menjijikkan itu. La yaqdumu 'alaiha, mereka tidak akan menjamah yang haram itu
illa 'indat darurah, kecuali ketika darurat. Bimiqdari daf'id darar, seukuran untuk menolak mudarat saja. Ini lapar kali. Sekira-kira kalau enggak diisi lagi makanan, mati. Tapi enggak ada makanan. Yang ada yang haram itu. Mereka memandang yang haram sudah kayak bangkai yang menjijikkan. Kira-kira makannya dinikmati tuh. Ini bangkai menjijikkan, enggak ada yang lain. Yang ada cuman bangkai inilah. Kalau enggak aku makan, aku mati. Aku makan, maulah muntah aku ini. Ya udahlah, dipejam-pejamkanlah matanya, sekedar untuk jangan mati aja. Bukan untuk dinikmati, enggak. Sekedar jangan mati aja lah. Karena kalau enggak dimakan, mati. Jalan satu-satunya mau bertahan hidup, ya makan bangkai ini. Udahlah. Akhirnya dipejamkan matanya, enggak tengok-tengok. Tutup hidungnya, makan. Telan juga. Mau muntah, telan juga. Gitulah, udah enggak ada nikmatnya itu. Maka orang yang istiqomah dalam taat, ketika mereka lapar sekali, enggak ada makanan yang lain kecuali yang haram inilah yang ada. Kalau enggak aku makan, aku mati. Sementara kalau aku makan, aku nengoknya jijik kayak nengok jijik bangkai itu. Maka dia makannya pun nek, nengok yang haram tuh nek. Cuman karena apa, boleh buat darurat, enggak ada makanan lain. Kalau enggak aku makan, aku mati. Sekedar menghindarkan bak jangan mati. Enggak ada sikit pun dia menikmati makanan itu. Seperti enggak ada sikit pun dia menikmati bangkai yang jijik itu. Begitulah rasa batin dia. Tapi kalau masih enak makan yang haram itu, wah, berarti memang suka dia sama yang haram itu. Ini enggak, orang istiqomah sama yang ketaatan itu udah enggak ada sukanya. Enggak selera sikit pun. Sekedar bak jangan mati aja lah. Ganjel aja udah. Di situ dah. Enggak ketelan dia itu yang haram itu. Seperti bangkai itu sebetulnya pun enggak ketelan, tapi karena terpaksa aja lah timbang mati. Itu untuk siapa? Orang yang istiqomah dalam ketaatan. Kita kira-kira kayak mana Pak Saidi? Ini lapar kali, ngisep kali. Kalau enggak aku makan yang haram ini, matilah aku. Kira-kira waktu makan yang haram itu sampai kita ngerasa kayak makan bangkai yang jijik itu. Kalau kayak gitu berarti kita sudah orang yang mustaqim ta'ah. Ya kalau belum, enak juga ya. Umpama yang haram itu, umpama ini dari hasil menang togel. Lantas ditawari kita kari kambing, dihidangkanlah itu. Ada ayam bakar, ada ikan bakar, ada burung puyuh, ada macam-macam lah pokoknya. Lapar kali ini Pak Saidi. Insyaallah. Kalau kita tolak ini, setengah hari aku mati lah itu. Adatnya gitu. Ini perut nih udah kayak lengket ini udah, saking nahan lapar ini. Kira-kira karena darurat ini makan juga Pak Saidi. Umpama dimakan lah, makan. Dinikmati apa enggak ini? Kari kambing ini. Enak enggak makan kari kambing ini? Kalau masih terasa enak makan kari kambing ini di lidah, berarti memang suka gitu sama itu. Tapi kalau kita merasa haramnya itu sudah sama kayak bangkai yang menjijikkan, makan kari kambing itu walaupun di lidah enak, tapi aku karena terpaksa ini, kalau enggak aku makan mati. Sekira tidak karena ini enggak mau aku. Jijik aku nengok yang haram ini kayak bangkai itu. Sampai kita jijik nengok yang haram, nengok kari kambing itu seperti jijiknya kita nengok bangkai yang menjijikkan waktu itu. Kayak mana kira-kira? Sampai gitu kita kira. Kayaknya belum ya? Masih enak ya kari kambingnya ya? Kalau masih enak dinikmati kari kambing, apalagi kita lapar betul, berarti kita belum di posisi seperti orang yang istiqomah dalam taat. Orang yang istiqomah dalam melakukan ketaatan memandang yang haram itu kayak memandang bangkai.
Makanya waktu makan bangkai kan nggak ada nikmatnya makan bangkai. Seperti itulah nggak ada terasa nikmatnya dia memakan yang haram itu karena saking takutnya nanti beresiko di akhirat. Gemeter dia megang yang haram itu. Ini karena darurat aja nih ya Allah. Karena kalau nggak aku makan ini berarti aku mati ya Allah. Nah, takutnya dia, saking takutnya dia, sampai dia jijik nengoknya seperti kayak nengok bangkai yang menjijik. Kalau belum gitu rasa kita, berarti belum dikatakan orang yang istiqomah dalam taat. Kalau kita belum bisa menghadapinya seperti menghadapi bangkai, kita berpaling, terima kasihlah. Dan itu yang memang betul sebenarnya kita lapar, dusta lah kita. Andai bagus, aku makan timun, bikin kenyang, saya beli sendiri gitu. Kalau masih ada pilihan ya haram, nggak boleh. Ini darurat, nggak ada pilihan. Artinya nggak ada makanan lain, timun apapun nggak ada. Yang ada pasir lah sama tanah. Kan nggak mungkin makan tanah juga kan. Nah, lantas satu-satunya makanan itu yang ada ya yang haram ini. Itu maksudnya. Dan kalau nggak kita makan, adatnya mati. Itulah daruratnya itu. Nah, dalam kajian fikih, kalau sudah sampai ke tingkat kalau nggak dimakan mati, boleh nggak yang haram itu? Boleh. Kan boleh kan? Dalam situasi darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam situasi darurat yang harusnya nggak boleh, maka dia dibolehkan yang mahzurat, yang dilarang. Baik, fikih lulus ini. Cuman nuansa hati kita, karena dipikih bolehlah seukuran daruratnya. Terasa nikmat enggak? Ah, itu masalahnya. Ini tasawufnya. Terasa nikmat enggak? Ya namanya kari kambing, masa enggak nikmat? Ya nikmat. Nah, kalau dinikmati berarti dia tidak memandang itu seperti dia mandang bangkai yang menjijikkan. Boleh. Tapi bukan berarti boleh terus enak tenan gitu, enggak gitu. Masa yang haram kok dinikmati? Sehingga makannya itu karena takut dia sama yang haram. Ini karena darurat aja nih ya Allah, maka aku makan ya Allah. Kalau tidak karena ini pun aku enggak suka aku sama yang haram. Karena aku sudah melihatnya kayak bangkai ya Allah. Gimana bisa menikmati bangkai? Nah, rasa takut dia sudah memandang makanan haram ini sudah seperti bangkai. Maka dia ngambilnya pun yang sikit itu pun sekedar ganjel, Pak, jangan mati. Kemudian tidak untuk dinikmati. Tidak untuk dinikmati. Kalau dia punya pilihan, umpamanya, ambillah mati, timbang aku nanti. Karena lisiknya setan, kita kali swab ketagihan. Karena Ya kalau gitu dia belum memandang kayak bangkai. Kalau kayak bangkai nggak ketagihan. karena lidah sama lehernya waktu berhadapan dengan yang memang biasanya itu nikmat, belum bisa memalingkan. Memang mungkin saya pribadi 1000% belum bisa saya menjadikan memalingkan. Berarti nggak apa-apa lah mati gitu ya. Biar aja lah mati, kasih makan. Betul? Ya. Kalau ada pilihan yang membuat kita nggak mati, sogianya tentu pilihan itu, karena nyawa itu nggak bisa diganti. Nah, nyawa itu nggak bisa diganti. Jadi kalau misalnya kita nggak makan itu, kita mati, seolah-olah macam kita bunuh diri, karena itu udah dibolehin. Cuman masalahnya ketika dibolehi, dinikmati nggak? Nah, itu yang dilarang bukan ngambilnya, karena ngambilnya udah boleh dalam situasi darurat. Tapi kebolehan itu bukan untuk dinikmati. Kebolehan itu seukuran daruratnya. Makanya ketika dia memandang itu bangkai yang menjijikkan, sehingga waktu dia makan yang haram itu karena daruratnya untuk bertahan hidup, dia ngerasanya udah kayak bangkai, maka nggak ada terasa nikmatnya. Kalau belum seperti itu, masih terasa nikmat sama dia, ya nggak dosa juga sih. Cuman berarti dia belum di posisi
orang yang istiqomah dalam taat. Nah, itu aja. Masih kayak biasa-biasa lah, kayak kita-kita. Yang mendulurkan, saya pernah baca itu. Kalau sudah la ilaha illallah walaupun dicakar dengan cakar besi, tetap la ilaha illallah. Itu tidak sama dengan darurat. Pasti walaupun dicakar dengan cakar besi, berpaling dulu sementara dalam hati tidak usah berpaling dulu gimana? Ya. Ya tergantung makomnya lah. Kalau siap dia mati karena itu ya nggak apa-apa. Cuman dalam situasi kondisi darurat mengucapkan kata-kata kafir yang ukurannya kalau nggak diucapkan itu jadi mati, nah itu masih ada kemaafan syarat. Ada kemaafan syarat. Tapi kalau dia memang kuat imannya ya udah nggak apa-apa, mati-matilah aku demi untuk tetap mempertahankan itu. Seperti sebagian sahabat ada yang jadi mati karena itu. Ya nggak apa-apa. Itu berarti menunjukkan imannya sudah kuat. Nah, dapat. Kalau Pak Saidi begitu ya nggak apa-apa, udah. Nggak usah disentuh itu. Mati Pak Saidi biar aja. Aku lebih bagus mati daripada makan makanan yang haram itu. Ya udah. Bagus itu. Nah. Fa inna ma yakunu fi manzilatil abdal, maka sesungguhnya wa amma zuhdu fil halal, adapun zuhud terhadap yang halal. Tadi yang haram ya, ini yang halal. Fa inna ma yakunu fi manzilatil abdal, maka sesungguhnya zuhud terhadap yang halal pada kedudukan wali-wali abdal. Nah, itu ada wali Allah tuh banyak macam-macamnya ya. Salah satunya diantaranya waliul abdal. Wali abdal itu gini, setiap meninggal seorang wali langsung ada gantinya. Nah, maka langsung ada gantinya. Maka pengganti-pengganti ini itu disebut namanya wali abdal. Makanya nggak sepi bumi ini dari wali-wali. Kalau nggak karena wali-wali mungkin runtuh bumi ini udah. Nah, mereka itulah paku buminya. Paku buminya. Berkat doa mereka barangkali nggak diturunkan Allah bala bencana-bencana ini. Cuman mereka itu tersembunyi. Kewalian mereka itu nggak kelihatan. Nggak masyhur seperti misalnya wali-wali yang dimasyhurkan Allah. Nah, itu wali abdal. Nah. Maka pada wali abdal yang halal itu buat mereka yakunu indahum adalah dalam pandangan mereka, di sisi mereka wali abdal al-halal, yang halal itu bimanzilatil mayyit, menempati tempat bangkai. Wali abdal memandang yang halal, bukannya haram ya. Memandang yang halal udah seperti memandang mayit, bangkai. Kalau yang halal aja mereka mandangnya udah kayak ngerasanya itu bangkai, la yatanawaluna minha, mereka tidak akan menjamah yang halal itu, si bangkai tadi, seperti bangkai tadi, illa qadran la budda minhu, kecuali ukuran yang tak boleh tidak mesti harus diambil. Itulah darurat tadi. Jadi wali-wali abdal mengambil yang halal itu seukuran yang memang betul-betul mereka butuhkan, yang kalau itu enggak dipenuhi mati. Berarti yang halal pada wali abdal itu yang haram pada orang yang istiqomah dalam taat. Seperti itu. Kalau yang istiqomah kepada yang taat ini, mereka kepada yang halal, ia menikmati yang halal itu. Cuman untuk yang haram, mereka nggak menikmati yang haram itu, walau dalam situasi darurat sekalipun. Karena mereka memandangnya sudah seperti bangkai yang menjijikkan. Sementara untuk wali abdal bukannya haram, yang halal. Mereka itu ngerasa melihat yang halal itu seperti mereka memandang kepada bangkai. Sehingga mereka yang halal itu nggak mau ngambil yang berlebihan. Sekedar yang pokok untuk mereka bisa bertahan hidup, supaya mereka bisa ibadah kepada Allah. Aduh, jauh lah kita ya. Makanya kita nggak diangkat-angkat jadi wali abdal. Apa itu yang dibilang kalau wali abdal itu? Pertama kan satu itu
cuma sekali. Cuma sudah lapar. Apa memang gitu? Iya. Makanya darurat. Kalau kira-kira belum butuh makan, mereka nggak makan. Bisa saja 3 hari sekali baru makan. Seperti itu. Ya ukuran yang dibutuhkan tubuh lah. Makanya bukan untuk dinikmati yang halal itu. Sekedar mengkuatkan badan untuk ibadah. Sekira-kira masih kuatnya badan untuk ibadah, ya mereka nggak makan. Begitu dibutuhkan, lapar, lemes, nggak bisa ini ibadah nih kayaknya kalau kayak, udah makan. Seperlunya, bukan untuk dinikmati. Kalau dinikmati kan, waduh, enak tenan ini. Pas pula ini lauknya sama nasi ini. Kayaknya nambah lah kalau kayak gini, nambah. Itu kan dinikmati itu namanya. Ini mereka enggak. Tengok kira-kira udah bisa enggak ini yang kumakan ini untuk menguatkan aku ibadah? Udah, cukup. Enggak ada di dalam hati mereka selera lagi. Kalau kita kan cukup, tapi lidahnya masih kepingin mau nambah. Masih ada gitu Pak Sadi ya. Nah, kalau mereka enggak ada. Ya udah, seukuran itu aja udah cukup. Ulama dulu sahabat Imam Syafi'i itu kan terkenal satu malam suntuk nggak ngambil uduk, apa kurang makannya sehingga di perut itu nggak mengandung gas, gitu pertanyaan saya. Bisa jadi makannya itu nggak pala kali seperti kita sehingga bisa tahan uduknya bisa. Nah. Wal haram indahum bimanzilatin nar. Sementara yang haram dalam pandangan wali abdal itu seperti mereka melihatnya kayak api yang membara, yang kalau disentuh kebakar kita. Sehingga kira-kira dalam kondisi lapar selapar-laparnya, yang kalau nggak kumakan mati, kita dekati juga nya kira-kira api itu? Enggak dekati, ya udahlah mati. Masa api ku makan kan enggak mungkin. Nah, mereka mandang yang haram udah seperti itu. Sehingga la yaqturu bi balihim, tidak ada terlintas sedikit pun di hati mereka qasdu tanawuliha bihalin, untuk mencapai. Nah, untuk mengambilnya dengan situasi kondisi apapun. Bahkan yang sangat darurat sekalipun, mereka tidak akan mengambilnya. Kenapa? Ya diambil pun mati juga nya kok. Wong dia api, mandangnya seperti api. Jadi megang yang haram untuk dimakan udah sama kayak megang bara api untuk dimakan. Kira-kira lapar megang bara api makan itu mengenyangkan enggak? Tidak ya. Begitulah mereka mandang yang haram itu seperti mereka menjamah bara api untuk dimakan. Enggak lah. Makanya ya udah, macam yang kata Pak Saidi, matilah ya udah. Ya mati nggak apa-apa. Kenapa? Aku lebih bagus mati daripada makan yang haram. Karena yang haram itu bagi mereka itu udah kayak menjamah api. Nggak ada sedikit pun kenyangnya makan api itu. Nah, jadi itu apa juga aku makan itu. Nah, kalau udah bisa kayak gitu, udah wali itu Pak Saidi. Apa-apa, matilah. Ngapain pula dijamah? Api yang membara dipegang. Ya Allah, ya terbakar aku. Nah, maka dia takut menjamah yang haram itu, takut. Karena dia memandang yang haram itu sama kayak bara api itu. Takut ya, nggak akan dipegang itu, nggak akan disentuh untuk dimakan, nggak mau. Matilah, yang ya nggak apa-apa lah. Mau nyentuh itu pun mati juga nya. Ya nggak apa-apa mati. Enggak, udah kayak gitu dikondisikan Allah hati mereka. Yang sudah sampai situ makomnya ya, kalau kita belum ya zolim. Kita kan belum sampai ke makom itu. Kita nengok yang haram itu ketika lapar. Waduh, sedap kali lah kari kambing ini, ya Allah. Masih kayak gitu. Belum kita mandangnya seperti api yang membakar itu. Ya, karena belum makomnya seperti itu ya, sama kita dalam situasi darurat, sebatas daruratnya ya udah makan.
Kalau kita belum seperti itu, tapi kalau udah makom ini, ya udah, mereka itu nggak berlaku hukum seperti kita orang awam ini. Wa hadza ma'nal burudah 'alal qalbi. Inilah pengertian burudah 'alal qalbi. Di hatinya sudah tidak ada sedikit pun keinginan kepada dunia yang haram itu. Dia yaqta'a himmatahu, seperti dia telah memutuskan keinginannya anha, daripada yang haram itu. Wa yastaqdiruha, dan dia jijik menengok yang haram itu. Wa yastankiruha, dan dia ingkar, menolak yang haram itu. Jiddan, dengan sesungguh-sungguhnya. Begitu yang dirasakan oleh hati. Bukan ecek-ecek ini, bukan ngomong-ngomong, memang itu rasanya. Kalau kita kan masih ngomong-ngomong nih. Fala yabqa laha fi qalbih, maka tidak tersisa yang haram tadi di hatinya, ikhtiyarun wala iradah. Tak tersisa keinginan dia, tak ada sedikit pun keinginan dia, tidak ada pun sedikit ikhtiar dia kepada yang haram itu di hati. Enggak ada sama sekali. Udah bersih gitu. Nah, ini wali-wali abdal tuh begitu. Jadi namanya cari yang 1001 saja pun sulit. Iya, kita belum jumpa, ya sulit lah. Sulit. Tapi kalau ditolong Allah Ta'ala, yang sulit itu jadi mudah. Fa in qulta, jika kau bertanya lagi, kaifa yumkinu an tasirat dunya fi syahawatiha wa ladzatiha al-ajibah al-matlubah 'indal insan bimanzilatin nar au bimanzilatil jifatil mustaqdirah al-mustahila. Kalau kau bertanya bagaimana mungkin dunia ini bisa dengan syahwatnya, dengan keinginan-keinginan terhadap dunia, lazat-lazat dan nikmatnya dunia yang begitu sangat ajibah, sangat mengherankan, matlubah indal insan, begitu sangat dituntut oleh manusia. Artinya orang itu menyukai lazat nikmatnya dunia ini. Mobil mewah itu kan nikmat yang manusia rata-rata mau gitu. Yang kalau naik di atasnya Pak Saidi ada lubang pun nggak terasa goyangnya gitu. Dan itu kalau mobil itu jalan kayak nggak jalan, kita didiam di tempat, saking lembutnya mobil itu. Mobil apa itu Pak Saidi? Oh nggak tahu ya, saya pun nggak tahu. Mobil apa itu Pak? Mobil apa itu kira-kira kayak gitu? Nggak terasa, macam kita duduk, macam nggak jalan mobilnya. Saking kan lembutnya mobil itu. Apa itu? Hah? Alphard. Ah ya, Alphard. Ada lubang pun kalau mobil biasa lubang duduk gitu kan. Terasa itu. Ini enggak kayak ngayun aja. Sip gitu. Kepingin enggak Pak Sedi naik kayak gitu? Pasti kepingin lah. Cuman kan enggak punya ya udahlah. Nengok baju-baju cantik gitu kan, mahal, kan makainya enak itu, pas pula ke badan kan sedap itu. Rumah keramik itu granit, kilat gitu. Awak berdiri nampak bayangan awak di situ. Nengok ada apa namanya relief-reliefnya ada, kayaknya indah betul. Ya. Kan enak tuh tinggal di rumah yang seperti itu. Di depan rumah itu ada taman-tamannya, ada air mancur, kercek. Terus ada burung, bertenggerlah burung itu di pohon-pohon itu, bersiul burung itu dengan suara-suara indahnya. Awak duduk, tunduk. Kan enak tuh Mas Edi. Ngayal-ngayal lah dulu. Tapi saya ada heran satu masjid di sana. Itu di STM sana. Udah kita waktu sholat pun nampak wajah dia dari masjid dikasih karpet juga. Kan sayang. Oh, mungkin dingin ya. Kalau pakai karpet kan empuk. Biar nikmat betul yang sembahyang tuh.
Ya. Baik. Jadi dunia yang penuh dengan nikmat yang cocok sama yang diinginkan oleh kebanyakan manusia. Kok bisanya dia dipandang seperti api yang begitu menakutkan membakar? Kok bisanya dunia yang cocok sama keinginan banyak manusia bisa dirasa seperti bangkai yang menjijikkan, yang sudah berubah dia baunya? Cemana itu? Kok bisa? Padahal pada kenyataannya dunia itu kan ya enak, nikmat gitu. Jujur yang masih muda-muda. Kalau Pak Saidi mungkin enggak lagi lah, masih muda. Umpama istri ngizinkan, kemampuan kita ada perempuan cantik, cantik betul lah pokoknya. Badannya itu dibilang gemuk enggak, kurus kali enggak, hidungnya mancung, senyumnya itu getar hati awak nengoknya. Tiba-tiba dia bilang, "Bang, aku bersedia jadi istri abang." Tanya sama bapaknya, aku seneng kalau misalnya anakku kau nikahi, katanya pula lagi. Tanya sama istri, ya terserah abang, aku ikhlas-ikhlas aja bang. Kira-kira mau nambah gak nih? Fasilitas mendukung semua. Istri ditanya pun, aku ridho-ridho aja bang. Kalau memang abang suka sama dia, udah segera, jangan pakai lama bang nikahinya bang. Kira-kira kayak mana? Nikah enggak lagi? Kayak nikah lagi ya. Kan gitu keinginannya. Ya Allah. Tiba-tiba dia bisa memandang itu perempuan cantik yang segala macam itu, bisa kayak api. Awas, hati-hati, jangan kau dekati dia, terbakar kau nanti. Awas, jangan kau dekati, itu bangkai yang menjijikkan. Cemana kok bisa nengok perempuan cantik kayak bangkai? Coba. Kalau Pak Saidi memang udah tua lah, udah nggak selera lagi, udahlah. Yang muda-muda, Pak Saidi kira-kira kalau ada yang ngajak kayak itu masih mau Pak? Mungkin enggak lagi lah ya. Kadang sering ditiru hampir enggak umur saya itu pagi gitu sering ya. Berarti udah nggak kepingin yang gitu-gitu lagi. Alhamdulillah. Ini tanya saya, mana lebih jahat nafsu dengan setan? Karena saya pernah baca itu Rasulullah bilang, awas musuhmu yang di antara dua lambung. Jadi apa lebih jahat nafsu atau lebih jahat setan? Lebih berbahaya nafsu dari setan. Setan licik luar biasa, tapi nafsu kita itu lebih. Kenapa? Karena dia dibunuh, diperangi nggak boleh. Kalau setan memang disuruh kita berperang melawan setan, nggak ada kompromi. Karena nafsu nggak bisa. Cuman diturut maunya pun jangan. Karena nafsu itu seperti kendaraan. Kendaraan itu ya kitalah memanfaatkannya, jangan kita dikendalikan kendaraan lah. Kalau kereta kita bawa tapi kita nggak menguasai kereta itu, dia jalan semacam mana maunya, kita pun nggak sanggup mengendalikan dia. Umpama ini ada kereta jalan tapi remnya belum, udah remnya belum, gasnya nggak mau turun. Nah, kayak mana itu? Kekuatan kita cuma nyetang itu aja. Bingung nggak itu Pak Saidi? Gasnya nggak mau turun, remnya belum, direm nggak bisa, diturunkan gasnya nggak bisa, sehingga konsen kita cuman jangan nabrak orang, belok sana, belok sini, belok sana. Ngeri nggak tuh kayak itu? Udah, itulah nafsu itu. Kayak itulah. Makanya kalau kita bawa nafsu ini kayak bawa kereta, remnya blong, gasnya nggak bisa turun, aduh, ampun kita. Nabrak sana, nabrak sini, masuk paret, nggak karu-karuan lah itu dah. Mungkin kalau nggak ada nafsu
pun kita malas beramal saja. Ya, makanya kalau nggak ada nafsu sama kita mau pergi-pergi nggak punya kendaraan. Ya kan susah. Nah, itu Pak Saidi lah nggak ada yang boncengin. Kira-kira jalan dari Makmur kemari. Nggak sanggup lagi kan? Nah, tapi syukur ada yang bonceng kan gitu. Ada kendaraan. Nah, gitulah kira-kira kalau kita nggak punya nafsu, ya susah kita mau melakukan kebaikan. Maka jangan dibunuh itu nafsu. Cuman dikendalikan dia. Nah, gitu. Jadi bisa kawan tapi jadi musuh, tapi musuh bisa jadi kawan. Nah, kan susah itu. Kalau setan udah jelas, memang dia musuh. Tapi kalau nafsu itu dikawani nggak bisa, dimusuhi pun nggak bisa. Dimusuhi berarti kita harus basmi dia, jangan. Dikawani, nanti terlena kita, bahaya. Nah, ini kan kita punya kawan kayak gitu kan susah ya. Mending sekalian aja nampak BK-nya. Oh, dia memang sadar sama aku. Dengki aja orangnya. Benci aja nengoknya. Asal nampak muka kita, mukanya. Udah jelas. Oh, dia benci sama aku. Ini enggak di depan kita. Oh, Pak Saidi, gini. Dalam belakang kita, semana biar ku hancurkan Pak Saidi. Gitu. Ngeri enggak nih? Dapat kawan kayak ini. Dikawani bisa kayak ini? Enggak. Tapi dimusuhi pun nanti jelek kita. Kalau kita musuhi dia, nanti dia ngoceh. Pak Saidi sombong kali. Awak udah baik sama dia pun dia kayak gitu balasannya sama kita. Dah rusak nama kita dibikin. Nah, jadi susah ngawani orang kayak ini susah. Begitulah nafsu itu. Maka lebih susah. Makanya sampai Nabi mengatakan musuhmu yang paling berbahaya adalah yang ada di antara dua lambung. Itulah nafsu. Baiklah, nanti ada babnya sendiri Pak Saidi. Ini mesti yang menghalangi manusia itu kan 4. Pertama dunia. Nah, inilah dia baru pertama ini dengan segala kenikmatan. Maka menghadapi dunia dengan zuhud. Nanti kedua makhluk dengan uzlah. Yang ketiga setan dengan muharabah. Berperang kita melawan setan. Yang keempat nafsu. 3 ini. Kalau yang 3 ini belum selesai, ya ibadah kita sama Allah belum selesai. Belum bisa ngadep Allah dengan yang sebenar-benarnya menghadap dalam ibadah. Aduh, kayak mana kita ini? Gitu loh Pak. Baik. Wal binyatuna, sementara tubuh itu ya sama seperti kita juga. Tubuh orang wali-wali itu yang memandang dunia yang haram itu seperti api, yang halal itu seperti bangkai. Tubuh mereka ya tubuh kita, yang dia butuhkan ya kita butuhkan juga. Dia butuh makan ya kita butuh makan, mereka juga butuh makan. Lah kok bisa mereka bisa merasa begitu, kita nggak bisa. Wattaba'u taba'atuna, tabiat dia sama tabiat kita sama. Dia kalau nggak makan apa kira-kira nggak lapar? Lapar. Kita pun kalau nggak makan lapar apa nggak lapar? Berarti kita sebenarnya sama. Iya. Tapi kenapa dia bisa mandang begitu, kita kok nggak bisa mandang? Di mana letaknya? Jadi kata Imam Ghazali, fa'lam ketahuilah olehmu anna man wuffiqat taufiq al-khas, sesungguhnya orang yang telah diberikan Allah taufik, pertolongan yang khas. Ada pertolongan itu umum, ada yang khas. Kalau pertolongannya khas, ini untuk orang-orang yang khas pula, yang istimewa. Wa alima afatiha, dan dia mengetahui bahaya-bahaya daripada cinta kepada dunia. Wa qadaroha, dan dia mengetahui betapa buruknya dunia itu fi asliha, pada asalnya. Fatasiru indahu kadzalik, maka jadilah dunia itu dalam pandangan batin mereka ya seperti itu, seperti bangkai, ya seperti api yang menakutkan. Karena mereka diberi Allah taufik yang khusus dan bisa mengetahui akibat dari kecintaan, kesukaan kepada dunia itu sangat buruk, dan mereka memandang dunia itu pada asalnya adalah qazar. Qazar itu ya menjijikkan lah. Maka ya di hati mereka seperti itu. Wa inna ma yata'ajjabu min hadzal raqibun,
Sesungguhnya yang mengherankan dari orang-orang yang cinta kepada dunia, yang menginginkan dunia, al-umyan, mereka yang buta, an uyubid dunya wa afatiha, daripada aib-aib dunia, enggak tahu mereka tentang aib dunia dan tentang bahaya-bahaya dunia. Al-mughtarrun, mereka yang tertipu bi zahiriha wa zinatiha, dengan zahir dunia dan dengan keindahan dunia. Nah, jadi mereka tertipu dengan polesan yang lahir. Mereka nggak tahu dalamnya apa. Jadi kalau menengok cuman lahirnya dunia aja, ya memang cocoklah sama nafsu, suka. Tapi orang yang tahu dalamnya dunia itu seperti apa, tentu nggak mau dia jamah. Ginilah contohnya, misalnya ini ada mangga nih, nengok dari luarnya, selera nengoknya, kuningnya apanya, kita nggak tahu itu dalamnya berulat semua. Kira-kira kita pilih nggak nih? Kalau kita nggak tahu, kita pilih nggak tuh? Pilih. Tapi kalau orang yang tahu ada ulatnya, mau nggak milih itu? Nah, kira-kira itu aja. Nah, orang yang sudah istiqomah dalam taat, apalagi sudah setingkat wali, mereka sudah tahu dalamnya dunia ini kayak mana, aib-aibnya, segala macam membahayakannya dunia, maka mereka nggak mau menjamahnya. Sekedarlah untuk mengkuatkan ibadah saja, selebihnya mereka nggak mau. Takut ada bahaya di situ. Tapi buat mereka yang tak tahu isinya apa, ya mereka nikmati. Nah, dinikmati. Ya udah, apalagi nggak pakai dipotong-potong, dikupas, langsung makan mangganya gini. Pakai, memang manis, pakai pejam mata pula tuh makanya. Sedap. Begitu udah siap dimakan, semua tengok, ya ulat. Kayak mana itu? Muntah-muntah nggak? Muntah-muntah. Kalau wali-wali itu seperti udah tahu dia ada ulatnya, ya nggak mau dia makannya, nggak mau dia nelan, ngunyah-ngunyahnya nggak mau. Ulat kok ditelan. Nah gitu. Nah kira-kira begitulah. Jadi ini soal, kalau nafsu sama, soal batin itu mampu memandang nggak dunia itu, yang haram itu seperti apa, yang halal seperti apa. Kalau mereka sanggup memandang itu dengan kejerihan hati mereka, dengan taufik yang khas dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mudah itu. Seperti kita mudah menolak mangga yang ketika kita tahu di dalam mangga itu berulat semua, cuman cantik di luar aja, mengundang selera kita. Tapi ketika kita tahu bahwa ternyata itu ulat semua di dalam, kayaknya kita nolaknya gampang nggak nih? Gampang. Tapi kalau bagi yang nggak tahu, dikasih gratis pula lagi, oh ya mau. Yang tahu ada ulatnya nggak mau nerima, yang nggak tahu ada ulatnya diterima. Oh alah bodoh kau, udah gratis mangga besar-besar kayak gini kok nggak mau. Mari, kalau kau nggak mau untuk aku aja gitu. Tapi begitu dia kupas nanti di rumah, ulat, ulat, pantas dia nggak mau. Telepon, kau nggak mau kenapa? Tahu aku ada ulatnya gitu. Nah, kan? Percuma ya bawa mangga ini kan, 10 kilo pula tuh lagi tuh, berat-beratin. Tak tahu nggak ada yang bisa dimakan, ulat semuanya. Tuh, itu mumpung belum dimakan, ketahuan nggak ada mau. Nah gitu ya. Jadi masalahnya bukan nafsu. Kalau nafsu kita sama nafsu yang tahu sama yang nggak tahu sama nggak? Nengok kulit mangga yang begitu menggiurkan, selera nggak? Dia selera, kita pun selera. Nengok kulitnya, karena nafsu kita kan sama. Cuman kita nggak tahu dalamnya ulat, dia tahu dalamnya ulat, ya dia nggak selera nengoknya. Kita yang nggak tahu dalamnya ulat, ya selera nengoknya, karena kita cuma nengok lahirnya mangga itu aja. Nah, kira-kira gitu. Nah baiklah, seginilah dulu. Mudah-mudahan yang kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا مقبولا وتوبة نسوها وحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.